Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang, wah, luar biasa banget. Cerita dari sebuah sekolah di Indonesia yang benar-benar mengubah cara kita memandang pendidikan. Ini bukan lagi soal belajar biasa di kelas loh, tapi soal belajar untuk bertahan hidup. Coba deh bayangin, pelajaran IPS biasanya kan kita mikirnya cuma soal sejarah, geografi, baca buku teks, gitu-gitu aja. Tapi gimana kalau ternyata pelajaran yang sama itu bisa beneran dipakai untuk menyelamatkan nyawa orang di dunia nyata? Kepikiran nggak? Oke, untuk memulai, yuk kita langsung terbang ke sebuah sekolah menengah yang super unik. Lokasinya tepat di pesisir pantai Indonesia. Nah, buat para siswa di SMPN 1 Cisolok ini, laut itu bukan cuma pemandangan indah doang. Laut itu ya halaman belakang rumah mereka, tempat mereka main, sekaligus sumber penghidupan buat keluarga dan komunitasnya. Mereka itu besar dengan suara ombak setiap hari. Koneksi yang dalam banget inilah yang jadi kunci dari semua cerita kita hari ini. Tapi, seperti dua sisi mata uang, di balik keindahan yang kayak surga ini, ada ancaman yang sangat-sangat nyata. Yuk, sekarang kita lihat sisi lainnya dari kehidupan di tepi laut. Risiko yang dihadapi anak-anak ini bukan main-main loh. Tenggelam, keseret arus balik yang mematikan, kecelakaan di laut, itu semua ancaman sehari-hari. Dan yang bikin lebih bahaya lagi, kesadaran soal keselamatan di sana itu masih kurang banget. Nah, ini dia poin pentingnya. Buat mereka, buat komunitas Cisolok, pengetahuan tentang keselamatan laut itu bukan pelajaran tambahan, bukan ekstrakurikuler. Ini adalah kebutuhan yang super mendesak, sebuah keharusan untuk hidup. Terus gimana dong solusinya? Nah, menghadapi tantangan ini, sekolah tersebut ngambil langkah yang bisa dibilang radikal. Mereka merombak total kurikulum mereka biar benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lingkungan sekitar. Coba deh, lihat bedanya. Di satu sisi, ada IPS yang kita semua tahu lah ya, belajar sejarah dari buku, hafalan, pasif. Di sisi lain, ada pendekatan Cisolok, belajarnya aktif, relevan banget, di mana pelajaran geografi lokal itu langsung jadi pelajaran cara menyelamatkan nyawa. Beda banget kan? Kurikulum keren ini ternyata dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama, itu pengetahuan. Jadi para siswa belajar soal apa aja bahayanya laut dan gimana prosedur yang benar. Kedua, keterampilan. Nah, ini bagian prakteknya. Mereka beneran latihan P3K dan teknik-teknik penyelamatan. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, yaitu sikap. Tujuannya buat menanamkan rasa tanggung jawab dan peduli sama sesama. Dan inspirasi utamanya datang dari mana coba? Dari pahlawan lokal mereka sendiri, Balawista. Itu loh, para penjaga pantai profesional di Indonesia. Buat para siswa ini, Balawista itu ya role model, contoh nyata tentang gimana rasanya jadi penjaga komunitas. Oke, teorinya kan keren banget ya. Sekarang kita intip yuk gimana ide brilian ini beneran dijalankan sehari-hari. Gimana prakteknya di dalam dan di luar kelas. Jadi begini cara kerjanya. Keterampilan menyelamatkan orang itu nggak diajarin sebagai pelajaran terpisah, tapi dileburin langsung ke dalam pelajaran IPS. Contohnya nih ya, pas belajar geografi, mereka nggak cuma baca peta, tapi langsung memetakan zona-zona bahaya di pantai mereka sendiri. Pas belajar ekonomi, mereka analisis gimana pentingnya keselamatan buat industri pariwisata lokal. Wah, ini sih bener-bener nyambung banget sama dunia nyata mereka. Dan kerennya lagi, ini tuh nggak berhenti di pelajaran IPS aja. Tema keselamatan ini merembes ke semua mata pelajaran lain. Di IPA, mereka belajar fisikanya arus balik. Di pelajaran olahraga, ya mereka latihan fisik buat penyelamatan. Bahkan di pelajaran bahasa Indonesia, ilmunya langsung dipraktekin buat bikin poster kampanye keselamatan. Ini namanya pembelajaran terintegrasi total. Metode belajarnya juga nggak kalah unik. Mereka pakai metode 3 langkah. Langkah pertama, memahami. Jadi, siswa diajak diskusi dulu. Kenapa sih P3K ini penting? Langkah kedua, mengaplikasi. Nah, di sini mereka langsung praktek, latihan CPR, main peran skenario penyelamatan. Terus yang terakhir, merefleksi. Mereka diajak ngobrolin gimana rasanya, apa tantangannya pas nolong orang dalam situasi darurat. Jadi nggak cuma skill, tapi juga hati. Salah satu ilmu paling penting yang mereka dapatkan, itu soal arus balik. Atau rip current. Ini krusial banget. Paham gimana cara kerja arus ini, dan yang lebih penting lagi, gimana cara selamat darinya, itu adalah skill yang beneran bisa jadi penentu antara hidup dan mati di lingkungan mereka. Nah, sekarang kita lihat dampak jangka panjangnya. Karena program ini tuh tujuannya lebih dari sekedar ngajarin skill. Ini soal membentuk generasi baru, para calon pemimpin di komunitas mereka.
Jadi, tujuan utamanya itu bukan buat mencetak penjaga pantai cilik ya. Bukan. Tujuannya jauh lebih dalam, membentuk karakter. Sekolah ini pengen setiap lulusannya nanti jadi pribadi yang bertanggung jawab, bisa kerja bareng, peduli sama orang lain, dan pastinya bisa mikir kritis dan kreatif kalau ada masalah. Dan di antara semua teknik yang diajarkan, ada satu aturan emas yang selalu ditekankan. Aturan nomor 1, sebelum menolong korban, pastikan area itu aman buat kamu, si penolong. Ini pelajaran penting banget soal mengambil keputusan yang matang, bukan cuma jadi pahlawan kesiangan yang gegabah. Ada satu kutipan dari materi ajar mereka yang benar-benar merangkum semangat dari semua ini. Menolong itu mulia dan bisa dimulai dari keterampilan sederhana. Kalimat ini kuat banget kan? Ini ngasih kekuatan ke para siswa bahwa perbuatan mulia itu nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu, tapi bisa dimulai dari hal-hal simpel yang mereka pelajari di sekolah. Jadi, intinya apa? Pendidikan di SMPN 1 Cisolok ini udah jauh melampaui tembok-tembok kelas. Ini soal ngasih bekal lengkap ke para siswa, bekal pengetahuan dan bekal karakter, supaya mereka bisa jadi penjaga yang aktif buat komunitas mereka sendiri. Nah, cerita dari Cisolok ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat kita semua renungkan. Kisah ini nunjukin kalau pendidikan yang paling bermakna itu seringkali lahir dari kebutuhan di sekitar kita. Jadi, coba deh kita pikirin, kira-kira pengetahuan unik apa ya yang ada di lingkungan kita sendiri yang mungkin selama ini tersembunyi, tapi sebenarnya bisa diubah jadi pelajaran yang menyelamatkan nyawa?